nggak mau minjem duit, ya udah, gece, jangan sampai nggak kesini ya, Bi. Ya udah, ya. Gua ke sono sekarang. Ya udah ya, dadah. Ya. Nah, si Peot dari kemarin kemana sih, Nak? Gua WA-in checklist satu mulu. Dia gawe nggak sih? Ketemu lu nggak sih di sekolahan? Ada gawe, cuma tuh anak rada aneh sekarang. Aneh kenapa? Kemarin kan pemilik yayasan datang tuh ke sekolahan, Pak Indra. Nah, gue sama si Peot lagi ngopi di warung si Lisa. Dia nanya-nanya harga mobil ke Pak Indra. Malu-maluin anjir, udah mulai halu dia, kasihan. Udah biarin sih, Nak. Ngehayal kan kagak bayar. Biarin dia berimajinasi, yang penting gak gila. Kebanyakan imajinasi, ngeri halusinasi nggak sih? Ya makanya kecilnya tuh harus diimunisasi. Apa hubungannya tolol halusinasi sama imunisasi? Udah sih repot banget hidup lu. Mungkin si Piot pengen tahu harga mobil aja kali. Makanya dia nanya-nanya ke Pak Indra. Ya aneh aja, biasanya juga nanya harga diri. Mobil siapa itu, Dot? Gak tahu. Waduh, ngeri diculik gua. Halo guys, lagi pada ngapain lu? Hah? Robi hanya tersenyum kecil mendengar semua itu. Ia tahu, bukan uang atau mobil yang sedang diakui mertuanya hari itu. Yang diakui adalah perjuangannya. Semua malam-malam panjang penuh rasa gagal. Semua pekerjaan kecil yang pernah ia jalani. Semua air mata yang diam-diam ia telan sendirian, akhirnya terbayar lunas di momen itu. Ia tidak perlu banyak bicara. Kehadirannya sendiri sudah menjadi jawaban. Sementara itu, Cynthia berdiri di samping Robi dengan mata berkaca-kaca. Sejak tadi ia hanya tersenyum, tapi hatinya penuh rasa syukur. Semua perjuangan mereka ternyata tidak sia-sia. Rumah tangga yang dulu diuji bertubi-tubi, sekarang mulai menemukan jalannya menuju tenang. Ia menggenggam tangan Robi erat-erat seperti ingin bilang tanpa suara, "Aku tahu kamu pasti bisa." Dan sore itu untuk pertama kalinya, mereka pulang tanpa beban. Tidak ada lagi rasa takut ditolak. Tidak ada lagi perasaan harus membuktikan diri. Yang ada hanya lega. Di dalam mobil, Robi melirik Cynthia sebentar. Cynthia membalas dengan senyum hangat. Di perutnya ada rahasia kecil yang belum sepenuhnya diceritakan ke keluarga besar mereka. Calon bayi yang sebentar lagi akan jadi pusat kebahagiaan baru. Babak perjuangan belum selesai, tapi untuk hari itu mereka memilih menikmati kemenangan kecil mereka. Pulang sebagai keluarga yang akhirnya benar-benar diterima. Perjalanan pulang sore itu terasa beda dari biasanya. Jalanan macet, klakson kendaraan bersahutan, tapi di dalam mobil suasananya malah tenang banget. Cynthia duduk sambil sesekali melirik Robi yang dari tadi senyum sendiri nyetirnya. Bukan senyum biasa, tapi senyum lega setelah lama memendam tekanan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Robi merasa benar-benar diterima. "Kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Cynthia pelan sambil nyenggol lengan suaminya. Robi cuma geleng kecil. "Gak apa-apa, aku cuma masih enggak nyangka aja." Cynthia ikut senyum. Ia paham maksud suaminya. Dulu mereka sering kepikiran masa depan sampai susah tidur. Pernah makan mie instan berdua sambil pura-pura kenyang. Pernah kehujanan di motor karena belum punya jas hujan yang layak. Bahkan pernah sama-sama nangis diam-diam karena merasa hidup terlalu berat. Tapi sekarang keadaan perlahan berubah. Mobil berhenti sebentar di lampu merah. Robi menatap langit sore yang mulai jingga, lalu menghela napas panjang. "Aku dulu takut banget kehilangan kamu, Cin." Cynthia menoleh pelan. "Aku juga takut, tapi ternyata kamu lebih kuat dari aku." Cynthia ketawa kecil. "Ya iyalah, kan aku istrinya Robi." Jawaban sederhana itu malah bikin dada Robi hangat. Kadang kebahagiaan memang datang dari hal kecil begitu. Sesampainya di rumah, suasananya langsung terasa nyaman. Rumah yang dulu cuma kontrakan kecil sekarang sudah jauh lebih rapi dan hangat. Enggak mewah berlebihan, tapi cukup buat bikin siapapun betah. Begitu masuk, Cynthia langsung duduk di sofa sambil memegang perutnya pelan. Robi yang melihat langsung panik.
Kamu kenapa? Sakit? Enggak, capek aja sedikit. Robby buru-buru mengambilkan air minum. Sikapnya jadi makin protektif semenjak tahu Cynthia hamil. Bahkan kadang terlalu panik untuk hal kecil. Cynthia memperhatikan suaminya sambil tersenyum sendiri. Dulu laki-laki ini sering bingung mengurus dirinya sendiri. Sekarang tiap malam selalu memastikan istrinya makan vitamin, enggak telat makan, sampai melarang angkat barang berat. Bi? Makasih ya. Robby berhenti sebentar lalu duduk di samping istrinya. Buat apa? Buat tetap bertahan. Kalimat itu bikin suasana langsung hening beberapa detik. Robby menunduk pelan. Jujur saja, ada banyak momen di mana ia hampir menyerah. Saat dihina, saat gagal, saat enggak punya uang, bahkan saat merasa dirinya bukan suami yang baik. Tapi setiap kali melihat Cynthia tetap percaya padanya, ia selalu dapat tenaga buat bangkit lagi. Robby akhirnya memegang tangan istrinya erat. Aku janji sekarang hidup kita bakal lebih baik. Cynthia senyum tipis. Aku nggak butuh hidup mewah, Bi. Terus, aku cuma butuh kamu pulang. Ucapan sesimpel itu malah bikin mata Robby mulai berkaca-kaca. Karena setelah semua yang mereka lewati, ternyata yang paling dicari bukan soal kaya atau miskin, tapi rasa pulang. Malam makin larut. Di luar mulai turun hujan kecil. Robby dan Cynthia duduk berdua di teras rumah sambil minum teh hangat. Mereka ngobrol soal nama bayi, soal rumah masa depan, sampai bercanda siapa nanti yang paling panik kalau anaknya nangis tengah malam. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama hidup terasa berat, malam itu mereka bisa tertawa tanpa takut memikirkan besok harus makan apa. Hujan malam itu makin deras. Suara air jatuh di atap rumah bikin suasana terasa hangat. Robby masih duduk di teras sambil menatap jalanan yang basah. Sedangkan Cynthia menyandarkan kepala di pundaknya pelan. Tidak banyak obrolan, tapi justru itu yang bikin nyaman. Kadang dua orang yang benar-benar saling sayang memang tidak selalu butuh banyak kata. Robby melirik perut istrinya sebentar lalu senyum sendiri. Masih enggak nyangka aku mau jadi bapak. Cynthia ketawa kecil. Takut ya? Banget. Kirain Robby enggak pernah takut. Robby menghela napas sambil nyengir tipis. Dulu aku takut miskin. Sekarang aku takut enggak jadi ayah yang baik. Cynthia langsung menggenggam tangan suaminya erat. Kamu pasti bisa. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa selalu berhasil bikin hati Robby tenang.